terbaru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Gilang Pandutanaya. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan program rangkuman Top News sepanjang hari ini, Kamis 20 Oktober 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi dari kebakaran yang terjadi pada kubah Masjid Jakarta Islamic Center pada Rabu kemarin. Kebakaran ini terjadi pada saat proses renovasi yang dilakukan pada kubah masjid. Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Selamat Wibisono, mengungkapkan kejadian bermula pada saat 4 pekerja melakukan renovasi pada kubah Masjid Islamic Center. Kebakaran diduga disebabkan karena saat proses pemasangan triplek yang menggunakan bahan membran yang dipantik menggunakan alat bakar, maka timbul percikan api yang kemudian menyambar ke bagian seluruh kubah masjid. 9 unit damkar terkonfirmasi dikerahkan untuk memadamkan api tersebut, dan hingga kini kerugian akibat kebakaran yang terjadi pada Masjid Jakarta Islamic Center belum dapat ditaksir nilainya. Kita beralih ke informasi berikutnya dari sidang lanjutan atas terdakwa Putri Chandrawati yang mengajukan eksepsi pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam putusan jaksa penuntut umum menolak nota keberatan atas eksepsi yang diajukan oleh istri mantan Kadif Propam Ferdi Sambo tersebut. Pengajuan eksepsi yang dilakukan oleh Putri Chandrawati atas dakwaan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J ditolak oleh jaksa penuntut umum Erna Nurmawati. Jaksa meminta majelis hakim menolak nota keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum Putri Chandrawati dan meminta Putri untuk tetap ditahan. Penolakan eksepsi dibacakan oleh JPU dalam sidang mendengarkan tanggapan eksepsi di ruang sidang Umar Seno Aji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada siang hari tadi. Dalam hal ini, nasib persidangan Putri akan ditentukan lewat putusan sela pada Rabu 26 Oktober mendatang. Sebelumnya, Putri Chandrawati didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J karena ia tidak mencegah niat jahat Ferdi Sambo untuk menghilangkan nyawa Yosua. Eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati untuk dikesampingkan, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati yang merupakan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara di persidangan. Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut, maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDN 246/JKTSL/10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. Masih terkait dari sidang eksepsi yang digelar pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa penuntut umum menolak pengajuan eksepsi dengan terdakwa Ferdi Sambo dalam dugaan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Jaksa penuntut umum menilai adanya keberatan yang diajukan oleh mantan Kadif Propam Polri tersebut karena tidak memenuhi persyaratan keberatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP. Selain itu, jaksa juga meminta hakim agar menyatakan bahwa dakwaan mereka telah sesuai hukum dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Dalam tanggapan atas eksepsi tersebut, JPU juga meminta agar Ferdi Sambo tetap menjadi tahanan kejaksaan. Nasib Ferdi Sambo pun seperti sang istri Putri Chandrawati yang akan ditentukan pada putusan sela 26 Oktober mendatang. Sebelumnya, Ferdi Sambo didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama-sama dengan Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Bahwa
terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo yang merupakan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara. Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut, maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo tetap berada dalam tahanan. Demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa ini yang kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis, tanggal 20 Oktober 2022. Penuntut umum. Terima kasih. Selain Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal juga mengajukan eksepsi. Dalam pengajuan keduanya meminta untuk dibebaskan dan pemulihan nama baik. Namun dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum menolak atas eksepsi tersebut. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Ajudan mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo, Bribka Ricky Rizal menyatakan keberatan dengan dakwaan yang dibacakan oleh JPU. Hal ini pun membuatnya meminta agar hakim menerima eksepsinya dan membebaskan dari tahanan. Tak hanya itu, kuasa hukum Ricky berharap agar majelis hakim menghentikan dakwaannya pada kliennya serta berharap nama Ricky dipulihkan. Selain Ricky Rizal, sopir keluarga Ferdi Sambo, yakni Kuat Ma'ruf juga menyatakan keberatannya atas dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum. Sayang, eksepsi keduanya juga ditolak oleh jaksa penuntut umum. Mereka meminta kepada majelis hakim menolak seluruh eksepsinya. JPU juga meminta sidang perkara kasus pembunuhan Yosua tetap dilanjutkan ke pemeriksaan saksi. Menurutnya, surat dakwaan telah cermat dan sesuai dengan aturan hukum. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan dan Wakil Ketua Iwan Budianto diperiksa tim penyidik di Treskrimum Polda Jawa Timur pada Kamis hari tadi. Keduanya diperiksa sebagai saksi tragedi kerusuhan Stadion Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 silam. Berdasar pantauan jurnalis ADN Times di lokasi, Iwan Bule dan Iwan Budianto tiba di Treskrimum Polda Jatim pada pukul 1 siang. Nampak didampingi oleh Ketua PSSI Jatim Ahmad Riyad dan Wakil Ketua PSSI Jatim Amir Burhanuddin. Kedatangan Iwan Bule guna memenuhi panggilan dari pihak kepolisian terkait tragedi kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober silam. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo menyampaikan kedatangan keduanya diperiksa sebagai saksi dan sebagai pelengkap berkas 6 tersangka yang sudah ditetapkan. Selain Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PSSI, penyidik juga meminta keterangan saksi ahli yang merupakan dokter dari Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Diketahui, RSSA menjadi salah satu rumah sakit rujukan yang menangani korban tragedi Kanjuruhan. Masih terkait dari kasus tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober lalu, meski tim investigasi Polri bersama TGIPF sudah melakukan gelar rekonstruksi, namun dari hasil tersebut, LBH menyayangkan justru rekonstruksi digelar di Polda, bukan di Stadion Kanjuruhan. Menanggapi gelar rekonstruksi insiden Kanjuruhan yang berlangsung di Polda Jawa Timur, Koordinator LBH Pos Malang Daniel Siagian menyayangkan seharusnya rekonstruksi dilakukan secara terbuka di Stadion Kanjuruhan. Menurutnya, rekonstruksi dilakukan secara transparan dan akuntabel karena akan menimbulkan keraguan terkait transparan hasil rekonstruksi. Dalam hal ini, LBH Pos Malang juga menilai bahwa semestinya ada prioritas utama keterlibatan publik untuk memantau jalannya rekonstruksi. Pada rekonstruksi tersebut, tim penyidik fokus pada pasal 359 dan 360 KUHP dengan menghadirkan 54 orang saksi dan pemeran pengganti serta terdiri dari 30 adegan. Atas hal itu, pihaknya menegaskan agar Komnas HAM, TGIPF, serta Polri dapat menyelidiki dan mendalami dugaan keterlibatan aktor lain
selain beberapa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sobat milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi Presiden Jokowi mempromosikan Ibu Kota Nusantara dalam acara Pre-Market Sounding Proyek IKN. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Kembali lagi bersama saya di Top News. Puluhan warga menggelar unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Siantar terkait kependudukan lahan HGU 1 Siantar yang dimiliki PT PN 3. Dalam aksi yang didominasi oleh ibu-ibu, mereka hingga mengajak anak-anaknya yang masih balita untuk mengikuti demo. Berlokasi di kantor Wali Kota Siantar, Rabu pada pukul 7 malam, puluhan warga menggelar unjuk rasa terkait beberapa lahan yang diduduki oleh PT PN 3. Dalam aksi ini, massa didominasi oleh ibu-ibu beserta anak-anaknya yang masih balita. Mereka meminta pemerintah mengambil keputusan terkait pendudukan lahan HGU 1 Siantar yang dimiliki PT PN 3. Lahan massa yang berada di Kelurahan Gulira Siantar sebelumnya digusur oleh pihak PT PN 3. Hal ini pun membuat mereka meminta pemerintah bersama DPRD Siantar membatalkan okupasi tersebut. Sebelumnya, mereka telah mengaku menempati lahan tersebut selama 18 tahun. Mereka tergusur sejak PT PN 3 dibantu Satpol PP, keamanan PT PN 3, dan polisi, serta TNI mengusur masyarakat dari lahan tersebut. Presiden Joko Widodo saat di acara Kadin Indonesia mempromosikan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sebagai kota masa depan yang akan dimiliki Indonesia. Karena itu, Presiden mengajak para pengusaha untuk berinvestasi. Presiden menjamin pembangunan Ibu Kota Nusantara akan terus berlanjut karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Pembangunan IKN juga disebutkan sebagai pembangunan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Berikut kita simak pernyataan selengkapnya oleh Presiden Joko Widodo. Selamat datang di masa depan Indonesia. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian. Bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana presiden. Bukan itu. Bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke Nusantara. Juga bukan itu. Bukan itu, bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah,
harus berani memiliki agenda besar, berani punya agenda besar. Dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Dan jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun, kita akan sulit jadi negara maju. Dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan. Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Karena apa? Payung hukumnya itu sudah jelas. Payung hukumnya sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022. Dan itu, ini juga kita harus tahu semuanya, itu sudah disetujui 93% dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Loh, kurang apa lagi? Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apa lagi? Nanti sampaikan, kurang apa lagi? Jadi sekali lagi, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan. Ini ada Ketua MPR ada di sini, Pak Bambang Susatyo juga. Kembali lagi, kita ingin menghadirkan pembangunan yang Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Karena Indonesia ini bukan hanya Pulau Jawa. Indonesia ini memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan ada tapinya, tapi saat ini 58% dari PDB ekonomi kita, dari ekonomi kita terpusat di Pulau Jawa, 58%. Kemudian populasi 56% atau sekitar 149 juta penduduk kita ada di Pulau Jawa, bermukim di Pulau Jawa. Betapa Pulau Jawa ini sangat terbebani dengan jumlah yang sangat besar itu. Itulah kenapa sering saya sampaikan, Indonesia perlu keadilan ekonomi. Sekali lagi ada 17.000 pulau, bukan hanya satu pulau. Perlu kesetaraan pembangunan, perlu pemerataan pembangunan. Ini yang ingin kita hadirkan, yaitu dengan membangun ibu kota Nusantara. Nusantara adalah kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam. Belum ada di dunia, belum ada. Tolong dicarikan, belum ada. Ini yang membedakan, ini yang nanti menjadi diferensiasi ibu kota kita dengan ibu kota negara-negara lain. 70% areanya nanti adalah area hijau. Lahan yang digunakan untuk membangun IKN, ini awalnya adalah hutan produksi. Jangan ada yang keliru bahwa ini hutan alam, bukan. Hutan produksi. Monokultur, artinya di situ hanya ada satu jenis pohon. Dan saya tahu betul pohonnya itu apa. Pohon eukaliptus yang dipakai untuk pulp. Dan ditebang setiap 6-7 tahun. Jangan ada nanti isu merusak hutan. Itu hutan produksi yang setiap 6 tahun, 7 tahun ya ditebang. Ini yang kita ingin kembalikan, justru nantinya ingin kembali jadi hutan heterogen.
dengan pohon asli dan endemik dari Kalimantan. Sehingga kita harapkan nanti menjadi hutan hujan tropis lagi, tropical rainforest lagi di Kalimantan. Untuk itu, yang kita siapkan pertama kali di sana adalah pusat persemaian yang sudah mulai kita bangun di bulan Juni 2022. Luas lahan persemaian ada kurang lebih 16 hektar dengan embung 7 hektar. Kita harapkan selesai nanti di awal tahun 2022. Yang kapasitas bibitnya setiap tahun bisa menghasilkan kira-kira 15 juta bibit per tahun. Ini yang akan kita pakai untuk menghijaukan Kalimantan. Supaya Bapak Ibu ingat, saya dari kehutanan. Saya waktu menerangkan di persemaian di Kalimantan, dari A sampai Z, ini pohon apa, ini pohon apa, ini pohon saya apa semua. Dan 80% sumber energinya adalah berasal dari renewable energy. Mobil di sana nanti harus mobil listrik. Kemudian 80% transportasinya adalah transportasi umum, autonomous vehicle, tanpa awak dan tanpa sopir. Jadi yang kita hargai di sana adalah pejalan kaki, yang kita hargai di sana adalah orang yang senang naik sepeda. 10 minutes city, jarak tempuh kemana-mana itu ada dalam 10 menit. Sekali lagi, inilah showcase transformasi Indonesia. Showcase perubahan peradaban Indonesia. Dan budaya kerja yang ingin kita bangun di IKN Nusantara adalah budaya kerja produktif. Sobat milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi. Kementerian temukan 3 zat kimia berbahaya yang terkandung dalam obat sirup. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Terima kasih masih bersama saya di Top News. Kementerian Kesehatan mengungkapkan adanya 3 zat kimia yang berbahaya pada pasien balita yang gagal ginjal. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kementerian sudah meneliti kasus gangguan ginjal misterius akut progresif yang terjadi pada anak khususnya balita.
Dalam hasil temuan tersebut, Kemenkes mengaku menemukan 3 zat kimia berbahaya. Lebih lanjut, Kemenkes menyampaikan beberapa jenis obat sirup yang digunakan oleh pasien balita yang terkena AJU diambil dari rumah pasien terbukti memiliki EG, DEG, dan EGBE yang seharusnya tidak terkandung pada obat-obatan sirup tersebut. Hingga sekarang, Kementerian Kesehatan meminta seluruh apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas dalam bentuk sirup, seiring meningkatnya kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak. Selain itu, Kemenkes meminta agar nakes untuk sementara waktu tidak meresepkan obat dalam bentuk cair. Kita beralih ke informasi terakhir, Sobat Milenial. Timnas U19 yang sedang berada di Turki terus menjalani proses latihan dengan kerja keras. Bahkan pelatih Sintayong berharap dengan berlatih di Turki, para pemain bisa konsentrasi dan meningkatkan kemampuan skill dasar dalam sepak bola. Memasuki hari keempat selama berada di Turki, guna menjalani pemusatan latihan, para pemain Timnas U19 terus bekerja keras mengikuti menu latihan yang diberikan pelatih Sintayong. Menurut pelatih asal Korea Selatan, pemain dalam kondisi baik saat menjalani latihan. Kali ini, pemain mendapatkan latihan teknik dasar guna meningkatkan performa. Sedangkan menurut pemain, salah satu Frankie Misa yang baru bergabung dengan Timnas, seluruh pemain Garuda Muda mengikuti seluruh menu latihan yang diberikan pelatih. Pemain juga dalam kondisi baik dan tidak ada kendala cuaca selama berada di Turki. Bagi Frankie, dengan pemusatan latihan di Turki ini, para pemain bisa memberikan yang terbaik saat di pertandingan nanti. Pemusatan latihan di Turki dan akan dilanjutkan ke Spanyol ini adalah bagian dari persiapan Timnas Indonesia menghadapi Piala Asia U20 tahun 2023 dan Piala Dunia U20 yang akan digelar di tanah air. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30. Dan jangan lupa untuk download IDN Apps. Saya Gilang Pandutanaya beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.